Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Mawaddah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membagikan materi tentang laporan hasil observasi kelas 7 SMP. Di sini ada yang pernah mendengar atau ada yang mengetahui apa itu laporan hasil observasi? Oke, teks laporan hasil observasi adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati. Lalu apa saja yang bisa kita amati? Kita bisa amati apa saja di dunia ini, seperti misalnya gunung, sawah, pantai, sungai, bunga-bunga, kegiatan-kegiatan kita, atau kegiatan-kegiatan orang. Kita bisa amati juga bangunan-bangunan seperti museum, masjid, sekolah, universitas, banyak hal yang bisa diamati. Nah, kemudian laporan hasil observasi ini memiliki beberapa ciri agar tidak bingung ya. Ciri-cirinya itu ada 3. Kalian harus ingat nih, siapa tahu keluar di ulangan juga, di tugas juga. Nah, ada 3. Yang pertama bersifat objektif. Nah, apa itu bersifat objektif? Artinya informasi yang kita tulis dalam laporan hasil observasi tersebut harus sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dari hasil pengamatan. Kemudian yang kedua, berdasarkan fakta. Artinya kita tidak menambah informasi lain selain dari apa yang kita observasi. Kemudian yang ketiga, ditulis secara lengkap. Artinya kita menulis hasil observasi atau pengamatan kita dengan lebih detail, tanpa ada satu informasi pun yang terlewatkan atau terabaikan. Ini adalah struktur teks laporan hasil observasi. Pertama, pernyataan umum, klasifikasi, berisi pernyataan umum, kalimat definisi, dan klasifikasi objek yang diamati. Singkatnya saja, jadi pernyataan umum ini berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji dengan menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang objek yang akan dibahas. Seperti ini. Nah, jadi pernyataan umum itu seperti definisi umum yang menjelaskan hanya bagian-bagian secara garis besarnya saja, tidak detailnya. Deskripsi bagian. Nah, disinilah ia memuat perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Kalau binatang mencakup ciri fisik, habitat, makanan, perilaku, disinilah ia membahas laporan secara lebih merinci atau secara lebih mendetail. Baru setelah itu simpulan, memuat ringkasan umum yang dilaporkan, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari teks laporan hasil observasi, judulnya adalah wayang. Nah, seperti diketahui, yang di garis bawah ini adalah klasifikasinya ya. Di definisi umum itu ada 2 ciri-cirinya, yaitu ia menggunakan kalimat definisi atau kalimat yang menjelaskan, biasanya menggunakan konjungsi adalah, ialah, seperti judul wayang ini. Lalu kemudian klasifikasinya terlihat jelas sekali seperti yang di garis bawahi tadi. Para wali songo menyebar agama Islam di Jawa menjadi 3. Itu ada wayang kulit, wayang wong, dan wayang golek. Nah, kemudian seperti diketahui ini di bagian definisi bagiannya, yaitu yang kedua, yang mulai menjelaskan secara terperinci atau secara detail. Wayang wong itu adalah salah satu pertunjukan wayang diperankan langsung oleh orang, seperti itu. Kemudian ia menjelaskan tentang wayang golek. Seperti itulah struktur pada teks laporan hasil observasi yang menjelaskan secara terperinci pada bagian deskripsi bagian, yaitu struktur yang nomor 2. Baru kemudian bagian akhir atau deskripsi manfaat atau simpulan. Inilah akhir dari isi teks laporan hasil observasi. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan teks laporan observasi. Kita singkat aja. Yang pertama adalah frasa, adanya frasa. Gabungan frasa sendiri adalah gabungan 2 kata atau lebih.
namun tidak melebihi batas fungsi. Contohnya adalah kasur rusak, atau topi baru, seperti itu. Kedua adalah adanya konjungsi dan tetapi. Konjungsi sendiri adalah kata hubung. Ada dan, ada tetapi, ada atau, semacam. Simplex ini adalah kalimat tunggal. Contohnya adalah saya makan sate. Seperti itu. Kemudian adanya kalimat kompleks. Kalimat kompleks ini adalah kalimat majemuk. Contohnya adalah saya mencuci piring dan membersihkan dapur. Atau kakak ingin pergi sekolah bersama adik, tetapi adik ingin sekolah sendiri. Seperti itu. Kemudian nomor 4, adanya kata kerja atau verba. Kata kerja atau verba itu seperti memukul, menanam, mencakul, itulah verba atau kata kerja. Yang kelima, adanya kata benda atau nomina. Nomina ini seperti kasur, tembok, gorden, atau orang juga bisa Rini, Tina, Anwar, seperti itu. Bisa juga binatang, itu nomina bisa masuk binatang juga. Nomor 6 yaitu menggunakan berbagai istilah. Ya, biasa kalau di teks laporan hasil observasi banyak menggunakan istilah-istilah. Kemudian nomor 7 yaitu menggunakan persamaan kata atau sinonim. Contohnya, sinonim sendiri adalah persamaan kata ya. Contohnya seperti pakaian sama dengan baju, haus sama dengan dahaga, bohong sama dengan dusta. Kemudian nomor 8, menggunakan lawan kata atau antonim. Seperti contohnya pendek, lawan kata dari panjang. Kemudian besar, lawan kata dari kecil, semacam itu. Nah, kita lanjut lagi ke langkah-langkah membuat teks laporan observasi. Pertama-tama, tentukan tema kegiatan observasi. Misalnya, kita ingin tema tentang alam, maka kita membuat teks laporan observasi pantai, atau sungai, atau gunung, gitu. Kemudian yang kedua, tentukan tujuan observasi. Misalnya, kita ingin mengobservasi pantai. Kenapa kita ingin mengobservasi pantai? Seperti itu. Kita tentukan tujuan dahulu, baru setelah itu melakukan proses observasi. Melakukan proses observasi ini dengan cara kita pergi ke pantai, kita melihat-lihat, kita berkeliling, melihat pantai, seperti itu. Lalu kemudian menyusun kriteria aspek yang harus dilaporkan. Setelah melakukan observasi dan mendapatkan data-datanya, kita harus menyusun kriteria aspek yang akan dibahas, dideskripsikan, dan dilaporkan dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kelima, membatasi aspek yang harus dilaporkan. Kita harus membatasi aspek apa saja yang harus dilaporkan agar tidak keluar dari tujuan yang sudah dibuat. Yang keenam, mulai mendeskripsikan unsur-unsur yang dijelaskan sesuai aspeknya. Yang ketujuh, melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data dan gambar. Setelah dibuat definisi aspek yang dipilih, tambahkan data-data yang didapatkan dari hasil observasi. Misalnya ke pantai, maka kita foto lautnya, gunung-gunung di pantai, dan juga bukit-bukitnya yang indah, pasirnya, seperti itu, karang-karangnya. Lalu setelah itu yang ke-8, membuat simpulan hasil observasi. Setelah dilengkapi dengan data dan gambar, kita bisa membuat kesimpulan dari hasil observasi yang telah kita lakukan. Nah, sampai sini dulu ya teman-teman. Semoga kalian paham dengan apa yang sudah Ibu Guru jelaskan. Jangan lupa dicatat apa-apa yang penting agar nanti ketika ada tugas atau ada ujian bisa menjawab soalnya dengan gampang. Terima kasih sudah mendengar sampai habis dan terima kasih sudah mencatat materi-materinya. Assalamualaikum.